oke lah, kita bisa menahan dalam waktu 20. Yang disampaikan juga tadi di Pak Setio sendiri menyampaikan akan dilakukan penahanan selama 20 hari. Beliau tidak menyampaikan ada tambahan 40 hari. Berarti di situ ada keyakinan bahwa perkara ini bisa selesai minimal paling cepat dalam 20 hari. Ya bila ada keterlambatan masih adalah 40 hari, tapi tadi Pak Setio tidak menyampaikan tambahan waktu tersebut. Jadi saya rasa ini udah KPK sudah cukup yakin, sudah punya alat bukti sehingga akhirnya baru ditetapkan Pak Hasto ditahan di KPK kemarin sore ya, seperti itu. Baik, kalau dari KPK kan mungkin secara hukum sudah sesuai menurut KPK. Tapi kalau timingnya ini, momentumnya ini bertepatan sekali nih dengan pelantikan kepala daerah kemarin. Nah kalau dari Bang Mas Adi sendiri, apa ini dampaknya ini ke depan? Apalagi kita tahu ya ada surat edaran untuk penundaan kepala daerah PDIP mengikuti retret di Magelang. Ya, saya kira memang dua hal ya terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertama tentu akan berpengaruh dalam konteks konstelasi politik secara nasional, terutama bagaimana hubungan antara PDIP dengan Gerindra, termasuk juga soal bagaimana masa depan, soal kemungkinan ya, kita bicara tentang kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Ini rasa-rasanya memang sedang diuji. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum agak semakin gelap gulita. Jadi soal nasi goreng yang kemudian akan disajikan bubar misalnya, nih, berarti ya. itu akan bubar nih. Jadi kan menunya udah nggak enak. Dengan munculnya kasus ini, dengan ditahannya Pak Hasto, justru semakin memunculkan opsi pertemuan Ibu Mega dan jadi juga semangat Prabowo. Jadi semangat masak nasi begitu, gorengnya biar ada Mas ruang Adi. negosiasinya gitu nggak? Kalau saya justru melihat agak semakin rumit dan saya sebut tadi gelap gulita karena kita mendengar gitu ya dan bahkan membaca bagaimana surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh PDIP menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan wali kotanya yang terpilih untuk menunda ikut retret yang per hari ini dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Secara politik ini disebut sebagai pembangkangan. Ini disebut sebagai bagaimana suasana politik PDIP hari ini juga tidak sejalan dengan pemerintah. Padahal kita tahu bahwa sejak lama pasca Pilpres 2024 PDIP selalu mengatakan bahwa mereka tidak ada persoalan apapun dengan Gerindra. Mereka akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sekalipun posisinya berada di luar. Tapi per hari ini kalau mau jujur, retreat itu adalah program pemerintah sekalipun tidak wajib diikuti. Dengan adanya penundaan, seluruh kepala daerah PDIP tidak ikut ke Magelang untuk beberapa hari. Ini kan satu sinyal yang kemudian bisa ditangkap oleh publik bahwa hubungan kedua partai ini tidak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, mestinya semua kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden kemarin ikut juga, terlepas apapun situasi politik hari ini, termasuk posisi Pak Hasto setelah ditahan oleh KPK. Kan gitu jalan ceritanya. Kalau kepala daerah PDIP tidak ikut dan satu-satunya kepala daerah dari partai yang kemudian tidak ikut, itu kan orang menangkap pasti ada sesuatu nih yang terjadi antara PDIP dengan penguasa, antara sesuatu yang terjadi antara PDIP dengan Gerindra, itu satu hal. Nah yang kedua, ini kan pasti akan menebalkan bagaimana konflik politik antara PDIP dengan mantan presiden sebelumnya. Kan kita mendengarkan bagaimana Hasto setelah ditahan itu memang menyebut ya keluarga satu sosok gitu. ya macam-macam lah, orang sudah tahu lah siapa itu. Bahkan kemudian tim hukumnya mengatakan bahwa biarkan KPK itu menunaikan tugasnya menegakkan persoalan ini, dan mereka kemudian meminta kepada pendukung Hasto yang ada di KPK, katanya itu bahwa yang dihadapi itu bukan penguasa, yang dihadapi itu adalah mantan orang yang berkuasa dan kemudian juga sudah dipecat oleh PDIP melalui Hasto. Kan jelas kemana ini arahnya. Artinya apa? Ini tentu selalu dikait-kaitkan dengan perang saudara antara PDIP dengan mantan-mantan kadernya, dan tentu saja mantan kader yang berkuasa, Mas Bro ini pasti tahu. Jadi dua hal itu yang saya kira secara politik memang akan berpengaruh secara signifikan. Kalau kemudian PDIP dengan mantan kadernya ini terus misalnya terjadi clash, terjadi benturan, akan mempertebal bagaimana hubungan politik mereka yang semakin meruncing, mungkin publik akan menganggap ini efek dari perang saudara. Tapi yang menarik adalah bagaimana sikap PDIP kepada penguasa hari ini dengan pemerintah. Nah, ketika ada penundaan kepala daerah supaya tidak ikut retreat, ini kan satu sinyal. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video, baik itu dari narasumber-narasumber yang diundang oleh acara-acara TV seperti ini, dan tentunya
Kita senang mendengarkan hal-hal seperti ini karena ini menjadi sebuah gerakan-gerakan terbaru dalam mewujudkan suatu nilai keadilan tersebut. Di negara kita minimnya suatu keadilan dalam setiap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para aktivis-aktivis itu sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa saya mengatakan itu? Kadang mereka berani pertaruhkan nyawanya, berani berdarah-darah, tumpah darah begitu ya. Tetapi mereka tidak dibayar. Mereka cuman mau keadilan itu selalu ditonjolkan dan menjadi prioritas utama, itu yang paling penting. Nah, pada kesempatan kali ini ketika Hasto sudah ditangkap ya, udah ditangkap oleh KPK, dan juga ini sebuah tamparan keras bagi PDI Perjuangan, terlebih-lebih kepada ketum yaitu Ibu Megawati dan teman-teman Hasto yang menjadi aktivis dalam hal ini. Aktivis-aktivis PDI Perjuangan seperti Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus, dan berbagai macam aktivis yang ada di PDI Perjuangan, ada juga Bung Petra ya. Tentunya ini pukulan keras dan bagi mereka tidak down akan hal ini. Ini sebuah gerakan terbaru untuk menunjukkan secara vulgar bagaimana mereka diperlakukan secara tidak adil dalam pemerintahan-pemerintahannya. Memang ini dinilai sebuah cawe-cawe dari pemimpin tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mengingat pidato Ibu Mega ketika pertama kali nama Hasto muncul di list KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega? Dengan santai dia mengatakan, jangan takut. Saya kirain kenapa kalian mulai gelisah. Saya kirain kenapa kalian gerasa gerusuk sana sini. Ternyata Hasto toh, ternyata yang main KPK. Kata Bu Mega setelah itu. Ini saya camkan sekali. Ya. Bu Mega mengatakan setelah itu, dia menyampaikan bahwa ketika Hasto ditangkap, dengarkan baik-baik ya, saya bersumpah akan hancurkan itu gedung KPK dan menghancurkan Kapolri, karena bagi Bu Mega, dia mengetahui segala seluk-beluk yang ada di sana. Ketika Putri, anak proklamator, sudah berbicara, menurut saya ini bukan main-main. Ini bukan main-main, ini peringatan keras, ini lampu merah. Negara kita tidak baik-baik saja. Ancaman-ancaman seperti ini, dengan santai Ibu Mega menyampaikan ini. Namun makna yang begitu besar, yang harus didengarkan oleh para petinggi-petinggi yang berada di bidang hukum dan yang berani menangkap Hasto yang ditersangkakan ikut terlibat korupsi dalam hal itu. Tentunya Ibu Mega tidak akan diam hal ini. Saya yakin putri dari Soekarno, yaitu Bu Mega, dan juga presiden, mantan presiden, artinya dia pasti tahu apa yang seharusnya dilakukan. Komentar masyarakat di sini, mereka menyampaikan, saya masih dukung Banteng. PDI Perjuangan punya sikap kawan, bukan partai pelin-pelan. Kalian sudah memilih presiden 5 tahun ke depan. Silakan rasakan sendiri penyesalannya nanti. Banteng masih merdeka, tidak butuh makan siang gratis. Saya bisa cari dan beli sendiri kapok. Lucu kan ketika masyarakat bilang gitu? Kenapa? Ya, kenapa mereka setelah benci Jokowi benci Prabowo? Karena Prabowo masih memelihara tuh, ya, masih memelihara Mulyono. Buat apa sih dipelihara hal itu? Udah jelas-jelas bro, secara terang benderang dilakukan sebuah kecurangan. Atau jangan-jangan ini bersekongkol nih orang. Kita hormati Bung Hasto diproses hukum oleh KPK. Kita hanya minta keadilan supaya banyak laporan korupsi, suap masuk ke KPK. Miss kasus minyak goreng, gratifikasi naik jet pribadi, Blok Medan, bro. Kalau berbicara Blok Medan ini udah tahun ke tahun ini barang ini. Ini barang nggak jadi-jadi begitu. Kenapa? Karena yang bermainnya adalah mereka-mereka di sana begitu. Jadi sulit untuk ditelusuri hal ini.
Jadi kalau udah Mulyono yang turun di situ, yang bermain dalam blok Medan ini, jadi ini sulit untuk ditelusuri, disidik. Harusnya kalau keadilan ditegakkan tanpa melihat orangnya, itu harus diturunkan begitu. Tidak ada hukum tebang pilih, tidak ada. Ya, ada lembaga yang melaporkan mantan pejabat masuk ranking korupsi nomor 3. Mana suara KPK? Kok diam aja gitu? Mana korupsi yang ece-ece tidak merugikan negara? Itu kau, aduh, jadi ke bawah suasana kita ini kan. Nah, itu dia lah. Kalau seperti ini negara kita, saya yakin bahwa di 2045 tidak akan ada sebuah pergerakan-pergerakan yang begitu elit lah. Ayo KPK jangan tebang pilih. Kalau seperti ini jangan salahkan bila ada yang menilai KPK adalah sebagai alat politik merdeka. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.